Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah, yaitu pengajian pada malam Senin. Kebetulan pada malam hari ini kita berada di kediaman saudara kita, yaitu Bapak Arsa keluarga. Mudah-mudahan Allah berikan tempat di akhirat sebaik-baik tempat adalah surga bagi orang yang tempat di dunia ini, tempat-tempat pengajian adalah harapan kita semua. Baik saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kakek bacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sama 2 yang berbunyi Alif Lam Mim. Kalau bahasa Al-Qurannya, bahasa terjemahannya itu Allah Maha Mengetahui kalau bahasa umumnya. Dan kalau bahasa kakek mengartikannya Alif Lam Mim itu alam. Alam. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Itulah kitab. Zalikal kitabu, itulah kitab. La raiba, tiada keraguan. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi alam itu adalah kitab yang gak ada ragunya lagi, gak ada keraguan. Kenapa gak ragu lagi? Karena alam itu kata dasar daripada pengalaman. Jadi kalau kita perbuat di alam semesta ini namanya pengalaman. Yang sudah kita jalani namanya ngalami. Ya. Kalau kita naik ke angkasa namanya ngalah. Maka Tuhan kita namanya Allah. Maka kita orangnya selalu ngalah. Jadi orang yang merengkel, Tuhannya gak Allah, namanya heleh. Dan begitu kan. Heleh, Tuhan orang merengkel. Kalau Tuhan orang yang ngalah, orang yang beriman, Allah. Kenapa gak ada ragu lagi? Karena ayat yang kita perbuat itu yang kita jalani. Pengalaman. Alif Lam Mim alam. Kalau kita perbuat namanya pengalaman. Jadi kita belajar daripada pengalaman. Pengalaman yang kita jalani sehari-hari dari awal sampai akhir hayat kita jalani. Dan kita melihat pengalaman-pengalaman orang lain yang kita ketahui, tingkah laku orang lain yang kita ketahui. Maka jangan kita itu mengerjakan yang ujungnya pengalaman itu merugi. Jangan kita lakukan. Kalau datang alami pertama kita alami, sudah pernah kita alami tempat yang merugi, akhirnya merugi, jangan diulangi lagi. Kalau kita sudah ambil contoh begini, kalau kita tersandung batu di tengah jalan, kita tahu sakit kan, apanya kukunya lepas, sakit kan, sakit kan. Jadi kita ipat-ipat jangan tersandung lagi. Tahu-tahu kita nyandung batu itu lagi. Kalau pertama kita tersandung itu wajar, karena kita nggak tahu. Tapi kalau udah 2 kali kita batu lagi namanya kurang ajar. Udah tahu menyakiti kok gak dibuang kan begitu. Itu dalam kehidupan kita, dalam kita baik bidang agama ataupun kehidupan sehari-hari. Kalau laku kita, pengalaman kita yang kita jalan, yang kita perbuat, ujungnya itu menyusahkan diri kita, jangan diulang-ulangi, cepat-cepat ditutup kesusahan tadi itu. Jadi bodoh kalau kita tidak mau nutup. Kebodohan bagi kita. Kalau nggak mau nutup, kesusahan akan datang. Maka carilah jalan ataupun pengalaman orang lain yang ujungnya menguntungkan. Kita contoh. Karena sifat manusia itu mencontoh. Ya.
Nggak ada sifat manusia itu apa ya, banyak mencontoh. Ya. Kita naik kereta saja, kita nggak pernah naik kereta, dan orang naik kereta kok enak ya bisa kita contoh lama-lama bisa naik kereta. Maka kita ingat-ingat kehidupan kita itu di masa sekarang masalah sulit dalam kehidupan ekonomi, baik iman kita. Kalau disuruh ngaji payah kali zaman sekarang, ya. Imannya itu sudah sulit kan. Jadi kalau kita itulah merugi karena iman kita kurang, akhirnya kita terjebak dalam satu tingkah laku yang merugikan. Seperti kaum perempuan, kalau dulu itu kan kaum perempuan sering ngerompi ke zaman dulu, kumpul-kumpul sama metani kutu, digigit sama ngerompi, dan ngerompi. Cerita pertama cerita anaknya, terus cerita suaminya, cerita tetangganya, semuanya cerita apa itu mertuanya ditangkap, ujungnya apa? Sebulan kemudian sampai pada yang lain gaduh, rugi. Ya sekarang jangan diulangi lagi begitu. Ya diulangi. Lebih disibukkan dengan pekerjaan yang menguntungkan daripada merugi. Ya. Disibukkan dalam pekerjaan, entah mesti sapu macam pakai dulu, sampai nggak mengenal tetangga, masih kakak tetangga tangannya kena apa besok kan itu tahu-tahu udah sore, ujungnya apa, sore-sore nimbang sapu dapat 20 kilo, menguntungkan. Nah, gitu. Terus kakak nabung, akhirnya kakak bisa beli emas, bisa beli kereta, menguntungkan. Menguntungkan. Itu dicontoh, itu pengalaman. Kalau bahasa Al-Qur'annya alif lam mim gitu aja, Al-Qur'annya. Kalau bahasa kajinya pengalaman hidup harus kita pelajari, yang merugikan, yang menyusahkan jangan kita ulangi. Kalau kena pertama kali kita susah itu wajar, kita kurang tahu ke depannya. Tapi kalau tidak kena yang kedua kalinya itu juga yang naik kita, namanya kurang belajar ataupun kurang ajar. Begitu. Jadi ingat-ingat itu. Tapi kadang-kadang anak orang sekarang itu ada ngeyel, tidak tahu ngeyel, mereka dinasehati, kadang-kadang ya mantuk-mantuk, sama mantuk yang ngecek, ya entah betul-betul tahu itu kan. Jangan diperkuat itu, nanti kamu susah ujungnya. Iya kayak, nanti sudah diperkuat lagi. Nanti sama lama itu mantuk-mantuknya ngecek, bukan ngerti ya. Ngerti. Karena kita di dunia ini agak unik dalam satu pelajaran pengalaman kita. Kalau kita senang, banyak kata Pak Boyman apa SMS katanya. Susah nengok orang senang nengok orang susah. MS kata Pak Boyman itu pepatah dia itu. Nah kakek dengar dulu di sana. MS apa? SMS katanya gitu. Susah nengok orang senang nengok orang susah. Kebanyakan sekarang ini senang nengok orang susah. Kebanyakan sekali. Jadi ada orang senang tuh, dia kebingungan dia mau jatuhkan bagaimana caranya, bagaimana cara mengubahnya begitu jadi buruk sehingga dijauhi masyarakat. Sudah benci orang, ngajak rombongan pula, nyari rombongan. Dari orang sekarang. Akhirnya apa manfaatnya? Nggak ada. Yang senang tambah senangnya, yang jengkel tadi malah stres. Yang dijengkeli anak-anak tidur, ngorok mimpinya pun enak karena hatinya itu bersih kan, mimpinya pun enak. Yang jengkeli nggak usah tidur, ya mikir bagaimana itu kok bisa maju ya, bagaimana aku nggak dapat bagian ya. Itu mikir, ayo nggak usah tidur, pagi-pagi matanya bengkak nggak bisa tidur, besoknya sakit, demam. Rugi kan? Maka jangan diulang-ulangi. Hati yang mengajak kita itu merusak orang lain ataupun apa, menjelekkan orang ataupun yang menyusahkan orang lain jangan kita ikuti. Karena toh bagaimanapun nanti susahnya itu menimpa pada kita. Kalau kita tanam jagung, nggak mungkin tumbuh kacang, pasti tumbuhnya jagung ditambah rumput lagi, ya kan? Udah tumbuh jagung tambah rumput lagi. Kita tanam kacang, akan tumbuh kan? Kadang-kadang kemarin nggak tumbuh kan ya, tumbuh kan, tambah rumput kucingan lagi, kan begitu.
Jadi kalau kita tanam kebaikan akan tumbuh kebaikan. Ditambah lagi yaitu bunga-bunga kebaikan. Nah, bunga kebaikan. Tunggu maju ekonominya, baru kaya dapat semua orang kaya, temannya banyak itu, temannya banyak temannya. Begitu ngomongnya pun agak nendang mendung sedikit kan, udah sedikit kan. Banyak itu yang begitu, gaya luar biasa. Terus belanjanya pun nggak mau dipajak lagi di Indomaret belanjanya, nambah semangat kan begitu. Iya begitu. Banyak. Tapi ketika jatuh ekonominya, kawannya bubar semua. Satu pun nggak ada yang mau nemani. Didatangi malah bubar. Oh nggak ikut. Waktu untung, bareng-bareng menghabiskan keuntungan. Waktu rugi, malah lari semua. Nggak mau menghabiskan kerugian. Lari semua. Zaman sekarang. Jadi kita jangan terkecoh ataupun terpaku dalam sesuatu permainan itu. Itu zaman sekarang begitu. Sehingga menjanjikan keuntungan besar, tapi ujungnya kerugian di zaman sekarang. Maka kita harus dewasa kita dalam kehidupannya untuk mempelajari pengalaman kita ataupun pengalaman orang lain yang menguntungkan, yang lebih jangan diikut. Sudah tahu dia sakit punya sakit asma, ya asma namanya yang sesak napas itu. Jadi namanya asma itu sesak napas kayak itu ya. Sakit asma itu kan. Sudah tahu jangan. Yang kawannya itu mau betul-betul sehat, mandi baju hujan mah enak kali ya, mandi hujan itu ya, masalah kali ikut-ikut mandi hujan mandi. Terus bengek dia. Gitu ya. Yang sehat ya, jangan diulangi lagi. Itu pengalaman mah. Karena mandi hujan tapi sesak napas, jangan diulangi. Jangan diulangi yang merugikan. Tapi kan ada orang sekarang aneh, sudah tahu merugikan ulangan hari diulang lagi. Kenapa? Terpaksa. Ada yang terpaksa. Ini yang di dalam sesuatu ayat tadi itu yang dikatakan zalikal kitab, itulah kitab, itulah suatu pelajaran. La rohiba, tiada keraguan. Apa kira ragu? Pengalaman yang rugi itu dalam satu kehidupan itu kamu buang dari negara ragu. Pengalaman yang merugikan buang jauh-jauh, jangan diulang-ulang. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang percaya. Hudalil muttaqin. Jadi jangan kita itu open pada omongan orang lain. Yang kita pelajari pengalaman kita yang kita jalani, yang untung ke depan. Ngaji itu yang tambah imannya ke depan, bukan yang banyak kajinya. Kalau kaji kakek segudang kajian tadi itu. Sampai tanggung aja dikaji. Binatang yang paling besar kalau ada tanggung dikaji. Tapi kita kejar ini pengalaman orang-orang yang ngaji, makin jadi orang jangan kita contoh. Bagaimana kita makin ngaji, makin kuat iman kita, makin senang kawan dengan kita, sehingga kita jadi pedoman hidup pada mereka. Itu yang harus kita pelajari. Jangan makin ngaji makin dibenci orang. Yang hal yang lalu lah jangan diulangi lagi. Dan pengalaman yang lalu jangan diulangi lagi. Itulah kitab ataupun ayat ataupun pelajaran ataupun petunjuk. Jangan nunggu isik bajikan hati, ya kan nggak jin yang bisiki. Yang tampaknya yang jahil-jahil saja. Kita pelajari. Macam kita orang Cina itu mau pinjam pada bank, pinjam di bank itu, ketika usahanya itu melonjak, meningkat, sukses, baru dia pinjam di bank untuk aset ataupun untuk tabungan, nanti yang bayar dari usaha dia yang lancar. Dia Cina makin kaya. Kenapa? Karena dia tahu pengalaman dalam usaha dunia dan itu yang untung dan yang rugi. Beda orang Jawa, ketika sukses usahanya lancar, ekonomi lancar, dia buru-buru, yaitu menghabiskan duitnya, cari bini muda, biar cepat habis duitnya. Namanya bini muda, artis pula kadang-kadang, yang sidulnya dari Arab.
dari Korea, bedak dari Paris, sehingga wajahnya macam topeng monyet. Karena beda-beda negara, apa itu orang Jawa. Ketika terpuruk ekonominya karena kehabisan royal, maka dia pun pinjam di bank untuk nutup. Apa akhirnya? Dia membuka lubang lebih besar daripada yang pertama, membawa kesusahan lebih besar daripada yang pertama. Beda dengan orang Cina tadi, ketika sukses usahanya, dia pinjam di bank untuk aset, untuk kemajuan. Kalau orang Jawa, ketika terpuruk ekonominya, usahanya terpuruk, dia pinjam di bank. Angan-angan dia untuk modal kembali. Nggak tahunya yang pertama saja sudah terpuruk, apalagi duit utangan untuk modal. Cuma utang, datang itu ya ada kosong. Ya. Kalau bahasa utang, kalau udah pukul tangan itu masih kosong. Udah nggak punya apa-apa. Apalagi udah di koperasi. Padahal kan duit ini hari, besok sudah bayar iurannya. Duitnya belum usaha, udah tuh bayar bunganya. Katanya pasti, saya masih dibodohi orang yang beli panggil lagi. Dia duduk tenang di rumah, menyebarkan duit kepada orang-orang usaha pasti pada kesampingan, sampai kumpul sambelnya badannya bengkak sebelah. Yang punya untung, yang utangnya tadi, yang koperasi tadi, dia malah untung. Karena kita masih ikut juga pengalaman itu. Jadi kalau kita itu belajar Al-Quran tadi dengan bahasa Arab, mungkin kamu nggak punya pengalaman. Makanya surat Al-Baqarah, jangan tahu Al-Baqarah. Sapi betina, tahu sapi betina? Lembu goblok. Jadi digambarkan kalau orang mengalami kesusahan yang kedua kali, itu juga masalahnya itu lembu goblok. Bisa dia tadi itu patuh kepada sang majikan, tadi tutup hidungnya, dikeluk, nggak dikeluk mak belar akar-akar. Tak mau nih, kalah suami ini, kalah digawe. Memang suami itu pemimpin. Kalau di Arab sana, pemimpin ya penguasa. Kalau di Arab, kalau di Indonesia lain. Pemimpin itu suami, penguasa itu istri. Kalau di Indonesia, yang mimpin, aku kepala rumah tangga, tapi aku sing ngatur kan ya istrinya kan. Tapi sing ngatur sing wedok. Kenapa kok sing ngatur sing wedok ya? Kenapa? Kamu itu orang saja. Kenapa kok terjadi di kampung itu orang itu banyak perempuan mengatur rumah tangganya, nggak suaminya yang ada? Apa sebabnya? Sebabnya orang perempuan mandi dikumpul, ngenyak mata air, jadi keruh. Yang laki-laki mandi di bawah kepet sana. Maka yang kuasa yang perempuan. Ketika dicoba laki-lakinya naik di atasnya mandi di atasnya laki, nggak tahan lama. Banyak laki-laki yang ngatur perempuannya nggak tahan lama, cerai ujung-ujungnya. Itu sejarah kesungguh perempuan dari di kampung semua orang itu di atas mandinya kaum perempuan, kaum laki-laki di bawah. Jadi pemimpin itu suami, penguasa, perempuan ngenyak umbul sampai butek banyunya dia ya. Terus butek juga karena pon mandi dan itu. Jadi rumah tangga kamu semua orang ini sehingga susah kok wedok. Kowe susah menang sampai sing lanang. Ngono terus ketika kesusahan sing wedok baru orang yang lanang kok tanggung jawab. Aku kan bojomu. Itulah gambarannya. Surat Al-Baqarah. Ini yang apa yang ketawa itu udah pengalaman. Pengalaman kan banyak. Pengalaman ketawa kan gitu. Kan mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini bisa dimengerti lah tentang masalah haji. Karena haji itu kalau kita perbuat nggak jadi haji. Karena kita perbuat, jadi haji menguntungkan itu yang kita kejar.
Kalau kaji itu merugikan, itu kita buang jauh-jauh. Namanya sesat kalau bahasa Arabnya. Kaji sesat itu. Kalau bahasa Arab begitu. Ya, kalau kaji yang menguntungkan namanya kaji yang sohe, yang benar kan begitu kan. Kajinya itu sohe yang benar. Sampai amplop aja yang sohe dan doib. Kalau tipis amplopnya itu doib. Kalau yang tebal sohe. Kakek sering dengar macam begitu. Ya kira doib saja. Enggak habis saja dengan sohe. Itu gambarannya. Jadi kakek itu baca hal seperti itu dengan enggak bahasa Arab, ya bahasa pengalaman. Biar kita tuh tahu karena di Al-Quran disuruh oleh Allah. Wa ma arsalna min rasuli illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tiada kami mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya untuk menunjuki mereka, liyubayyina lahum, untuk menunjuki mereka. Jadi kalau kakak dengan bahasa Arabnya saja, mungkin kamu tuh belum terpurong. Macam yang di mimbar malam hari Jumat di masjid. Ceramahnya pakai hadis, pakai firman yang ceramah di masjid, yang dengarkan kalau ngantuk itu kayak bahasa banyak kita itu. Kenapa? Karena nggak tahu, nggak nyambung. Karena nggak nyambung, jadi itu lama-lama ketiduran. Orang yang nggak nyambung satu ceramah tadi itu kebanyakan itu dia tunduk dan menghayal orangnya itu. Dia tunduk itu menghayal, melayang pemikirannya, entah kemana, entah mikiri utang, entah mikiri apa nggak tahu lah. Tapi menghayal. Sama kelamaan, saya panjang macam mimpi, ketiduran dia, ketiduran. Karena ketika dan melayang tadi itu, ya kemana-mana, kadang-kadang jarang pulang dia. Ketika nggak pulang, tidurlah si orang tadi. Maka banyak orang-orang yang mendengarkan hadis di masjid Jumat tadi itu tidur. Sampai apanya itu macam air mancur kok ceknya. Mak busuk kali lah itu orang itu. Banyak orang itu. Juga orang ada itu juga. Kalau di sini enggak. Sini tengok angkat kepala ketawa sama Pak. Sana yang ada tengok agak ceramah dia tunggu. Ada yang macam itu. Tapi di sini enggak. Di sini orangnya betul-betul ya, enggak ngaji ya. Yang di sana. Nah di sini enggak ada beda. Enggak ada beda. Yang di sana yang di sana. Sampai gitu. Jadi marilah kita pelajari tentang masalah apa tadi yang dikatakan alif lam mim alam zalikal kitabu, itulah kitab, la rohibah, petunjuk tiada keraguan, hudalil mutakin, petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi alam itu kata dasar daripada perbuatan manusia. Tadi berbuat namanya pengalaman, yang di jalannya namanya ngalami. Macam sapu. Sapu itu kalau diperbuat namanya apa? Enggak menyapu ya, menyapu. Kalau sudah selesai, sapu apa? Namanya sapuan bersih. Ada sapu. Jadi alam itu kan dasar daripada pengalaman. Jadi kalau diperbuat namanya ngalami. Jadi kamu udah ngalami nggak? Susah apa senang? Susah kok dipanjang-panjang. Kalau makin ngaji kamu tidak bakal gobloknya. Susah itu diputuskan. Belajar sama yang senang. Kak, awalnya akan kak, kenapa bisa senang deh? Bicara deh. Ada belajar. Oh gini dodolan. Aku dodolan juga kan. Dodolan itu tiap hari nak kena kalengan nih. Nah aku nggak kayak dodolan itu kumpul di belanja mana jantek gitu. Kita tuh nggak tahu kalau kayak 1 juta satu hari. Dodolannya tidak bilang tidak 2.000. Aku tambahan nih. Oh yang lanang. Yang lanang tambah. Jadi orang yang menabung dalam usaha kehidupan dunia tadi itu diwajibkan oleh Allah. Diwajibkan oleh yang nabung.
Maka Allah itu melarang keras bagi orang yang boros, yang nggak mau nabung. Ya. Melarang keras. Minal mubadilina kahwa ihwanu syaitan, katanya Al-Quran. Sesungguhnya orang yang boros itu saudara setan. Percaya nggak? Bukan setan, saudara setan. Coba uji coba kamu percaya. Boros mah kamu. Dikasih belanja oleh suaminya untuk 1 hari, dibayar setengah hari tahu untuk apa? Setengah hari habis belanjaannya. Akhirnya datang setan ngomong-ngomong suaminya. Tengok istri itu udah gak jujur itu. Bisa apa di setan? Lawan aja itu suaminya. Hanya saudara setan, gelut saudara setan. Ya karena suka ngadu domba kan. Jadi kalau kita gelut berarti kita saudaranya. Begitu. Maka harus nabung. Wah nabung kayak anak apa di pintu sing lanang kan. Sing lanang nggak belajar nabung. Belum Pak. Sing lanang nabung, sing wedok nabung, anaknya nabung. Walaupun 2.000 rupiah. Nabung. Saja nggak coba. Insya Allah 5 tahun akan datang, kita akan hilang susah. Contohnya yang dicontohkan oleh Pak Bu Rian. Kayak kagum sama Bu Rian itu. 20-an tahun dia tuh membawa manusia itu Indonesia apa? Kamu tuh orang makmur. Dulu sebelum Rian itu jadi ketua wirid, kakak masih ingat itu. Tiap mau hari raya itu gaduh. Siapa yang masuk beduk musola sana? Tiap gaduh. Kalau udah gaduh, apa ngambek kan suaminya ke musola rondoknya. Tahu-tahu sama jin musola cuma beduk. Siapa perumahan? Ada yang masih begitu dulu. Masih ingat kan ya? Tiap mau raya itu kamu ketemu orang sepertiga itu gaduh. Penduduk kamu itu orang yang tiap hari bulan puasa datangan lewat itu ada pergaduhan. Tiap mau ada ya. Kakak praktikan kok dulu. Mungkin Pak Boy kalau udah ngalamin. Ya itu udah ngalamin itu. Gaduh tiap mau ada ya. Kenapa? Karena yang si istri itu ngejar suaminya untuk cari nafkah lebih banyak lagi untuk menyambut hari raya. Mau tak masih ujuk jualan cari utangan di sana. Kakek sendiri cerita kakek sendiri nih ya, cari utangan untuk banyak usul gak dikasih, apa nggak dikasih, kadang mau nangis itu. Ada. Kenapa kok gitu? Karena nggak ada tabungan. Dan ketika boleh mengadakan tabungan wirid para perempuan, mak tiap mau raya malah gembira, kan wajahnya berseri, dunia kusut macam batas pria tadi kan macam batasnya tikus kusut kan karena mau seminggu lagi mau ada hanya ini mau bulan puasa berseri muka ceria mukanya. Kenapa? Tabungan mau dibongkar. Akhirnya semua pun bangga udah gak mau kerja lagi. Kenapa kerja? Udah ada tabungan soal itu kok lari-larian nongkrong di warung dari suaminya. Tapi gak gaduh. Itulah yang ada. Ya, nyata itu. Kita kasih pengalaman kan. Tahun 80-an, 80-an banyak pergaduhan. Yaitu rumah tangga kalau mau hari raya. Mau bulan puasa. Nah, di kala tahun 90-an sampai tahun 2000-an sekarang ini enggak ada lagi kamu orang yang mau bulan puasa itu gaduh rumah tangga. Enggak ada. Kenapa? Punya tabungan. Walaupun sedikit 2 juta, tapi berseri mukanya buka tabungan. Yang saya lagi itu kan sama dibongkar sudah ikatan bahan-bahan ke anak itu sudah penuh ke macam misna sana itu apa dulu ini udah nyapu ada jamnya semua jadi mana yang belum kan udah tabungan lalu coba lagi ini udah disediakan untuk anak-anaknya untuk suaminya makan pakaian tadi itu kan sudah disediakan tapi belum dibayar malah punya tetangga duitnya ampun, bunga tak bayar, itu tadi belum dibayar, dia menjambil lagi sama tetangganya, dan ya bunga tabungan dibayar, ayah nggak cukup tabungannya di pemerintah, tapi itu pun nggak bisa untuk gaduh rumah tangga, karena masih ada harapan, maka di Al-Quran itu nabung itu wajib hukumnya, pengalaman hidup kalau nggak ada tabungan nangis di belakang hari. Hemat itu bakal kaya, boros bakal miskin. Pilih yang mana? Ibu-ibu pilih yang mana? Maka dulu diajari oleh Bu Lurah di kala itu. Di kala itu lurahnya itu Pak Marudin, lurahnya itu diajari kalau ibu-ibu mau masak itu kan pada saat itu dijemput, ditaruh di
Kawain gitu tuh. Ingat aja, masih ingat ya. Tempo 10 hari, 1 hari penuh nggak beli beras. Nasi beratnya cukup dimakan 1 hari. Tempo 10 hari, sebulan 3 hari lepas kita. Adanya Bu Lurah Marudin dulu masih ingat. Itulah saking hebatnya itu. Tapi jangan pelit. Beda sama jangan pelit. Beda hemat jangan pelit. Ya. Tahu kalau pelit itu? Yang pelitnya makan pun ditekan, nggak sakit-sakitan. Yang pelitnya duit cemet di apanya itu, di kantongnya itu makan pun yang sambal kacang aja udah cukup. Nah, makan lama aja terus. Duitnya untuk habisnya untuk berobat. Itu namanya pelit. Ya sesuai lah kehidupannya itu. Tapi jangan karena nabung begitu pengertiannya. Tidak apa saya. Ini cerita biasa aja ya. Orang biasa kadang nggak perlu tinggi-tinggi ya. Nah tinggi-tinggi juga tuh ambil agak. Jadi pengalaman hidup kita yang kita jalani sekarang ini sama merasakan, sama mengalami, sama pahit yang kita rasakan. Manis dan nikmat semua sudah mengalami. Maka yang pahit-pahit tolonglah. Kurangi, jangan ditambah pahitnya. Nanti kamu mabuk. Kalau udah mabuk gak tahan hidup di dunia ini. Dikurangi sampai hilang kepahitan hidup. Sampai hilang. Sekarang ini gak ada orang yang baik di muka bumi ini. Hampir gak ada orang di muka bumi. Walaupun itu dikatakan teman baik, yang ada itu kawan yang cari keuntungan pada diri kita. Jadi kalau ada kawan yang baik sama kita itu, tandanya mau cari itu ketika rugi dari diri kita, dia pun menjauh dari kita. Kenapa orang itu orang luar sana setiap datang kampung itu orang di teman buah itu dibikin. Kenapa? Karena ada keuntungannya di kampung teman. Ada keuntungannya nggak mau datang. Ketika kita terpuruk, dia pun meninggal gitu. Iya, ya begitu kan. Itu pengalaman hidup. Maka kakek itu enggak nyalakan, tapi tolong dikurangi. Kalau dulu susahnya itu 90%, sekarang jadi 60, besok tinggal 40. Kalau dulu bahasa kasarnya, kalau dulu utangnya 1 juta, besok tinggal 600.000, dia tinggal berjalan sampai habis. Kalau orang hidup itu yang paling enak itu yang nggak punya utang. Maka kayak susah kalau kalian banyak utang kan. Ya ngomong kayak alam sendiri, ada cerita. Kamu paling berapa aku pulang kamu keluarkan paling 2 juta 3 juta, kakek 40 juta ada bulannya keluarkan. Maka itu stres kakak tak sedih sekali. Jadi pengalaman kakek yang susah ini jangan kamu ikuti. Maka kakek ajarkan sama kamu tadi agar kamu nggak terjebak pada masalah itu. Nggak terjebak ada masalah. Emang orang pada muak, kayak muak, katanya muak, matanya buk, sebenarnya itu susah lah. Ya mudah-mudahan kita yang alami sekarang ini ya belajar mengerti lah, belajar hemat. Walaupun 1.000 perak setiap hari ada tabung, walaupun 1.000 rupiah setiap hari ada tabung hemat. Jangan sampai nanti mau hari raya gaduh rumah tangganya. Sudah rumah tangganya suami pun cari usaha di apa sana dapat lebih banyak, jadi gak pulang ke rumah, masuk warung tua dan mendapatkan duit. Karena masih hidupnya sedang rugi kan? Jadi maka jangan diulang-ulang macam gitu. Ya sudah kurang-kurang, insya Allah ke depan kita bakal senang semua. Ketika utang kita itu hilang menipis, atau hilang menipis, kita akan senang. Dan ketika utang menumpuk, terus menumpuk, kita akan sumber kepada kesusahan yang nyata. Itu dikatakan neraka jahanam. Maka orang yang paling jengkel dikatakan jahanam dalam bentuk. Apa ya? Mungkin karena waktu udah isya ya, udah mendengarkan aja itu kan, daripada kita kayak teruskan pun itu perang, aja kayak itu dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum wa minkum.